Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi modern. Jadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jangan di skip ya videonya anak-anak, ditonton sampai habis. Oke, kita akan membahas kembali arti dari bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan suatu produk nih. Rekayasa genetika ini mengubah sifat organisme atau makhluk hidup sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Jadi contohnya nih, mengubah DNA tumbuhan agar menghasilkan buah-buahan yang memiliki ciri khas tertentu. Kalau kita bahas kembali ciri rekayasa genetika ini, yaitu mengubah bagian materi genetik atau DNA-nya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi mereka misalnya ini adalah DNA, mereka tambahkan gen tertentu pada DNA tersebut agar menghasilkan sifat yang mereka inginkan, seperti itu. Nanti Ibu akan contohkan. Bioteknologi ada pada berbagai bidang, salah satu contohnya ada pada bidang pertanian. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan produk makanan yang berkualitas. Melalui rekayasa genetika, mampu diciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi, mampu menambah nilai gizi seperti dikembangkannya golden rice yang mengandung vitamin A. Jadi, ini adalah beras biasa, kemudian ini adalah golden rice. Jadi, pada beras tersebut disisipkan antigen sehingga berasnya itu mengandung vitamin A. Jadi, karena biasanya beras biasa tidak mengandung vitamin A. Jadi, kalau dengan golden rice ini kita makan beras dan kita juga dapat vitamin seperti itu. Contoh lainnya adalah menggabungkan gen satu tanaman dengan tanaman yang lain. Contohnya ini, ada tanaman brokoli digabungkan dengan tanaman kol, menghasilkan tanaman brokoflower. Jadi gennya itu nanti tanaman kol ini disisipkan ke dalam tanaman brokoli sehingga menghasilkan tanaman seperti ini. Atau juga bisa seperti ini, ada tumbuhan namanya grapefruit, yaitu gabungan antara grape atau anggur dengan apel nih. Jadi bagian luarnya itu seperti apel, tetapi bagian dalamnya itu seperti anggur. Rasanya juga seperti anggur. Jadi karena disisipkan dengan gen anggur seperti itu. Oke. Ini yang kedua adalah bioteknologi modern pada bidang pertanian, yaitu untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama nih, atau membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Ini contohnya itu adalah ada jagung. Jadi jagung ini sering terkena hama. Untuk mengatasi hal tersebut disisipkanlah gen bakteri ke dalam jagung tersebut. Kenapa? Jadi kalau misalnya jagung tersebut dimakan oleh ulat, bakteri ini meracuni si ulatnya ini sehingga nanti ulatnya bisa mati atau mengurangi hama. Jadi dengan hal ini kita tidak perlu lagi memberi pestisida seperti itu, jadi jagungnya nanti tahan hama. Ini contohnya namanya jagung BT karena ini bakterinya bakteri Bacillus thuringiensis nih. Oke, kita akan membahas bioteknologi pada bidang peternakan. Yang pertama, dihasilkannya hewan transgenik. Menghasilkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Contohnya hewan dengan produksi susu yang lebih tinggi nih.
dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST yang lebih banyak. Jadi hormon BST ini hormon untuk menghasilkan susu pada sapi. Jadi kalau hormon BST-nya lebih banyak, nanti kadar susunya juga lebih banyak. Ini adalah contohnya, ini adalah contoh sapi biasa. Ini adalah sapi transgenik nih. Jadi diubah gennya sehingga hormonnya lebih banyak. Jadi sapinya bentuk seperti ini sehingga nanti kadar susu yang mereka hasilkan juga lebih banyak. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya inseminasi buatan yang dalam peternakan juga nih. Jadi inseminasi buatan itu adalah kalau kita punya sapi betina, tetapi sapi betina kita ini ingin mendapatkan bibit yang unggul untuk anaknya nanti, sedangkan sapi jantannya itu jauh, seperti itu, sapi yang dari Australia, yang sapi simental yang besar. Jadi ada cara untuk melakukan perkawinannya, yaitu dengan nama inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi nanti sperma yang sapi jantan diambil, kemudian disuntikan ke dalam sapi betina tersebut, sehingga nanti sapi betina ini bisa memiliki anak dari sapi jantan ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi modern dalam bidang kesehatan. Oke, anak-anak pasti sekarang sering mendengar kata-kata vaksin kan? Oke, jadi vaksin itu apa sebenarnya? Vaksin adalah proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau juga bakteri. Dua ada dalam bidang kesehatan, yaitu untuk produksi hormon insulin. Pernahkah anak-anak mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Nah, kalau pernah nih, penderita ini adalah kekurangan hormon insulin untuk mengatasi kadar gula mereka dalam darah. Nah, untuk mendapatkan hormon insulin ini penderita menyuntikkan dari luar. Jadi sebenarnya hormon ini ada di dalam tubuh kita, tapi pada penderitanya ini kurang dihasilkan, jadi harus disuntikan dari luar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat hormon ini? Nah, caranya dengan bioteknologi. Jadi caranya itu, para ahli itu membuat hormon insulin dengan cara memasukkan gen untuk mengkode hormon insulin itu ke dalam tubuh bakteri, sehingga nanti bakteri bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, kenapa dipilihnya bakteri? Karena bakteri ini mudah sekali berkembang biak. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah bakteri. Jadi ini adalah gen atau DNA pengkode insulin itu. Jadi gennya itu nanti dimasukkan ke dalam DNA dari bakteri, kemudian baru dimasukkan kembali ke dalam tubuh bakteri. Kalau udah ada gen insulin di dalam tubuh bakteri, bakteri ini udah bisa nanti menghasilkan insulin. Jadi kalau udah banyak insulinnya bisa diambil orang untuk penderita diabetes mellitus. Nah, inilah yang kita sebut rekayasa genetika itu. Jadi gen yang ada, sebenarnya gennya seperti ini aja kan? Kalau pada bakteri disebutnya dengan plasmid, kemudian ini nih nanti ditambahkan dengan yang gen lain. Jadi kita rekayasa atau kita ubah. Itulah yang disebut dengan rekayasa genetika. Kita masuk ke bioteknologi lingkungan. Oke, jadi anak-anak pernah nggak mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Oke, tahu nggak anak-anak itu karena apa? Jadi, itu pencemaran minyak itu di laut biasanya karena ladang minyak di bawah tanah itu bocor atau kecelakaan kapal tanker nih. Nah, ini akan berdampak buruk bagi biota-biota laut dan menghambat proses fotosintesis di dalam air. Oke, bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut? Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita pikirkan, kan kita bisa ambil aja minyak yang ada di laut ini, kita sedot seperti itu kan, tetapi susah karena dia udah menyatu dengan air itu. Nah, caranya itu menanggulangi dengan memanfaatkan bakteri ini dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Jadi nanti bakteri Pseudomonas itu mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak tersebut menjadi karbon dioksida. Nah, ini nanti caranya itu seperti ini. Jadi orang sebarkan bakterinya itu. Jadi bakteri yang tumbuh di sini itu nanti mereka memakai minyak ini untuk makanan mereka. Mereka ubah minyak ini menjadi karbon dioksida. Jadi lama-lama minyaknya habis. Jadi cara membersihkannya bukan disedot ya, tetapi pakai bakteri ini. Nah, teknik seperti ini kita sebut dengan bioremediasi.
Jadi kalau bio itu artinya makhluk hidup kan, remedi ini artinya perbaikan. Nah, sama kayak kalian remedi kan. Jadi maksudnya di sini adalah perbaikan atau penanggulangan pencemaran di lingkungan dengan bantuan makhluk hidup seperti itu. Oke, kita akan bahas dampak bioteknologi. Yang pertama adalah dampak positif bioteknologi nih, yang dalam bidang konvensional terlebih dahulu kita bahas. Oke, ini adalah produk-produk dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, positifnya dampaknya yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Jadi ketika mereka ditambahkan bakteri dan berubah jadi produk lain, mereka gizinya lebih bertambah seperti yogurt, keju, tempe, dan lain-lain. Oke, yang kedua, menciptakan sumber makanan baru nih. Misalnya air kelapa bisa kita ubah jadi nata de coco, kan jadinya baru kan? Yang ketiga, dapat membuat makanan lebih tahan lama. Misalnya susu yang kita ubah jadi keju, seperti itu. Yang keempat, biaya yang diperlukan lebih murah. Kemudian kita akan membahas dampak positif dari bioteknologi yang modern. Yang pertama yaitu meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah diserang hama. Misalnya tadi ada jagung bete kan yang nanti kalau dimakan oleh ulat tubuhnya itu sudah ulatnya bisa mati seperti itu. Atau misalnya kita menghasilkan tanaman dengan kadar gizi yang tinggi, contohnya ya seperti padi golden rice ini. Yang kedua, menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satu contohnya adalah pembuatan hormon insulin tadi. Oke, yang ketiga menghasilkan vaksin. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi ada beberapa bakteri yang dapat menanggulangi pencemaran seperti bakteri Pseudomonas tadi. Oke, kita akan bahas dampak negatif bioteknologi. Dampak negatifnya ini yang pertama itu adalah memicu hilangnya plasma nutfah karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup yang unggul saja. Maksudnya bagaimana? Plasma nutfah ini adalah keanekaragaman hayati yang alami pada dunia ini. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang punya makhluk hidup yang unggul saja seperti itu, mereka akan malas nanti menanam makhluk hidup yang sudah lama. Misalnya kalau ada padi golden rice, semua orang akan menanam padi golden rice semua. Nah, jadi padi biasa nggak ada lagi yang nanam. Lama-lama yang padi biasa ini bisa punah jadinya. Oke, yang kedua, menyebabkan alergi terhadap tubuh, yaitu gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan, serta obat-obatan biasanya ada yang tidak bisa diterima nih oleh tubuh. Jadi nanti menyebabkan penolakan bagi tubuh. Yang ketiga, mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, karena pada kondisi normal lingkungan mengalami perubahan. Contohnya, jagung bete ini yang nanti dapat mengurangi populasi kupu-kupu. Jadi kan tadi kita udah sisipkan nih gen bakteri Bacillus thuringiensis pada jagung. Ini akan menyebabkan jagungnya ini kalau dimakan oleh ulat bisa mati. Hal ini juga akan menyebabkan serangga-serangga lain yang bermanfaat bagi lingkungan juga mati. Misalnya ada kupu-kupu yang hinggap di jagung ini juga bisa mati nanti, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengganggu aktivitas otak khususnya untuk produk minuman yang mengandung alkohol seperti anggur, bir, air tape, dan whisky seperti itu. Jadi yang tiga di atas ini adalah dampak negatif dari bioteknologi modern dan yang satu di bawah adalah dampak negatif dari bioteknologi konvensional. Oke, perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Jadi dari karakteristiknya kita lihat nih teknik yang digunakan. Kalau yang konvensional itu mereka memakai fermentasi, kalau yang modern itu memakai rekayasa genetika. Kita lihat keterlibatan manusianya. Kalau yang konvensional itu mereka tidak mengubah sifat pada agen biologinya atau organismenya. Bakterinya mereka nggak ngubah-ngubah nih.
Cuma kayak gitu aja yang mereka kasihkan. Kalau yang modern itu mereka ngubah sifat pada agen biologinya tersebut. Jadi anak-anak jangan sangka kayak ini. Kalau konvensional ini kan yang sederhana, modern ini yang modern gitu. Jadi konvensional ini alat-alatnya benar-benar sederhana. Tidak juga seperti itu. Banyak juga yang konvensional ini memakai alat-alat yang modern. Seperti pembuatan kecap kan di pabrik itu alatnya modern juga kan. Tapi maksudnya konvensional di sini adalah pada tidak mengubah sifatnya. Jadi nggak ada yang diubah, sifat gennya itu nggak diubah. Kalau yang modern ini diubah. Kalau contohnya konvensional ada tape, tempe, kecap, nah tadi koko dan lain-lain nih. Kalau yang modern contohnya adalah penghasilan insulin nih dari tubuh bakteri dan juga buah-buahan yang khas dan banyak contoh yang sudah kita bahas tadi. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.